Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainaya Maulina Amanati dengan NIM 20070161008 akan mempresentasikan materi tentang kebutuhan dan layanan pendidikan anak remaja berkebutuhan khusus ADHD. Anak dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD termasuk dalam salah satu anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan pelayanan khusus dalam memenuhi kebutuhan anak ADHD, terutama dalam mendapatkan pendidikan. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau ADHD menunjukkan gejala utama yaitu aktivitas yang berlebihan, tidak bisa diam dan selalu ingin bergerak, tidak mampu memusatkan perhatiannya, menunjukkan impulsivitas yang mengakibatkan anak mengalami kesulitan belajar dan berinteraksi dengan lingkungannya. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2007, ADHD di Indonesia termasuk cukup tinggi dengan jumlah mencapai 26,4%. Terdapat 82 juta populasi anak di Indonesia. 1 di antara 5 anak dan remaja di bawah usia 18 tahun mengalami masalah kesehatan jiwa. Sedikitnya ada 16 juta anak mengalami masalah kejiwaan, termasuk ADHD. Kebutuhan ARBK ADHD. Menurut Sugiarmin pada tahun 2006, terdapat beberapa kebutuhan yang dibutuhkan anak ADHD. Yang pertama ada kebutuhan pengendalian diri. Kebutuhan ini berkaitan dengan pengurangan hiperaktivitas, pengendalian impulsivitas, dan meningkatkan rentang perhatian. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam kebutuhan pengendalian diri yaitu yang pertama ada rutinitas, struktur, dan konsistensi. Untuk mencapai hal tersebut, maka dapat membuat jadwal harian dalam bentuk visual dan dapat ditempelkan pada tempat yang terlihat jelas oleh mata. Dalam penerapan prinsip konsistensi, berikan penghargaan ketika sang anak ADHD itu bertingkah laku positif dan sesuai dengan aturan, serta berikan konsekuensi atau hukuman jika anak melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Kemudian ada fokuskan pada hal positif. Dalam hal ini, pengajar fokus mencari aktivitas yang paling disukai oleh anak, sehingga dapat dikembangkan lebih maksimal lagi potensinya. Dapat juga dengan memberikan reward atas usaha yang telah dilakukan oleh anak, ya meskipun hasilnya belum maksimal. Penjelasan sederhana dan singkat. Dengan memberikan penjelasan yang sederhana dan singkat supaya anak dapat memahami apa yang kita sampaikan, maka kata-kata yang digunakan pun harus sederhana, singkat, dan usahakan dalam situasi yang setenang mungkin pada saat pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rentang perhatian anak agar anak tidak tertarik dengan perhatian yang lain. Yang terakhir ada menghindari argumentasi dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Dalam hal ini, apabila anak terlibat konflik, perbedaan pendapat, atau mungkin anak melakukan protes terhadap apa yang telah kita jelaskan, ya sebaiknya berikan perintah dan larangan yang singkat dan tegas. Apabila anak terus berkomentar dan protes, alangkah baiknya kita abaikan saja, karena kita juga perlu menyadari bahwa anak dengan ADHD tidak mungkin dituntut untuk berperilaku teratur serta selalu patuh terhadap norma sosial. Yang kedua ada kebutuhan belajar. Pada pemenuhan kebutuhan belajar pada anak ADHD tidak semudah pada anak pada umumnya. Maka diperlukan pengetahuan serta keterampilan yang lebih dari para pengajar. Yang paling mendasar adalah ketangguhan, kesungguhan, dan kesabaran. Karena anak ADHD berbeda dengan anak pada umumnya. Ketika proses pembelajaran harus memperhatikan setting belajar. Yang paling utama tempat belajar yang digunakan harus tenang, kondusif, dan terkendali supaya perhatian anak terfokus pada satu hal dan tidak terpecah atau teralihkan. Diperlukan juga rancangan belajar khusus supaya anak ADHD dapat belajar secara optimal dan mengembangkan potensinya. Selanjutnya, layanan pendidikan anak remaja berkebutuhan khusus ADHD. Karakteristik yang muncul dari anak dan remaja berkebutuhan khusus ADHD sering memicu timbulnya emosi sehingga menjadi tidak sabar.
Maka diperlukan pemahaman dari orang tua dan guru sangat diperlukan agar anak dapat terus belajar serta mengembangkan potensinya. Jika orang tua tidak memahami dengan baik, maka berpotensi menimbulkan permasalahan lain, terutama pada kejiwaan anak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Setiap peserta didik dengan berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam layanan pendidikan. Layanan pendidikan yang bermutu bagi anak berkebutuhan khusus merupakan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya dan hambatan yang dimilikinya. Adanya pendidikan inklusif dapat memberikan layanan khusus untuk memenuhi kebutuhan anak dengan ADHD. Lalu, apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus yang disebabkan oleh kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan serta bakat masing-masing untuk memiliki kesempatan mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif tidak boleh berfokus pada kekurangan mereka, akan tetapi harus mengacu pada kelebihan dan potensinya agar lebih berkembang lagi. Adapun tujuan pendidikan inklusif menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pasal 2 Nomor 70 Tahun 2009. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah inklusif bagi anak dengan ADHD diantaranya adalah dengan merancang kurikulum khas yang disesuaikan dengan karakteristik anak dengan ADHD. Serta adanya guru pendamping di dalam kelas yang membantu guru utama menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas. Dalam upaya memaksimalkan pelayanan khusus di sekolah inklusif, kerjasama sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang baik antara tenaga pendidik, pekerja sosial, dan orang tua. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung kepada partisipasi aktif dari orang tua pada pendidikan anaknya. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.